Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kali saya akan membawakan materi tentang sejarah asal-usul tentang perkembangan dan cikal bakal kaligrafi Arab yang ada di dunia. Seorang pakar kaligrafi dan sejarawan yang bernama Ibrahim Asyibani mengatakan bahwa tulisan adalah bahasa tangan, idiom pikiran, ambasador akal, otoritas tertinggi dalam sebuah pemikiran, senjata pengetahuan dan sahabat terbaik bagi keimanan seseorang manusia. Pada abad ke-16, kaligrafi menemukan formulanya menjadi bentuk risalah Al-Quran atau puisi yang dituangkan secara masif. Sejak itu kaligrafi menjadi sangat berperan penting bagi perkembangan seni Islam itu sendiri. Oke, selanjutnya teknik kaligrafi itu sebenarnya tidak asal-asalan kemudian diciptakan sedemikian rupa, tapi melalui proses yang sedemikian matang dan proses yang sangat panjang. Karena ada tekniknya, ada ukurannya, ada geometrinya, ada kaidah-kaidah yang mengatur ukuran-ukuran titiknya, mulai dari Khotnaski, Sulus, Rik'ah, Diwani, Farisi, Ta'liq, Kufi dan seterusnya. Itu adalah bagian terpenting dari kaligrafi baku yang sejarahnya terus berkembang hingga saat ini. Sumbangan kaligrafi adalah ketika mushaf Al-Quran pertama kali dicatat, itu diawali dengan tanda baca, perwarnaan tertentu supaya dibacanya itu tidak salah. Nah, ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan sekitar tahun 685 sampai 705 Masehi. Oke, sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, selanjutnya adalah awal muncul alfabet Arab itu konon ditemukan oleh Nabi Idris. Sedangkan seniman pertama kali atau penulis kaligrafi pertama kali yang membuat huruf-huruf Arab yang terkenal dengan khot kufik, ya, itu adalah Imam Ali Karamallahu wajhah atau menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khot kufik itu nantinya akan berkembang di kota Kufah, ya, atau di daerah Irak. Itu diambil dari kata Kufah, makanya disebut kufik. Nah, penulisan huruf khot kufik ini itu 1/6 garis lengkung dan 5/6 garis lurus. Ada salah satu contoh bentuk alif yang akan saya tuliskan. Ini adalah karya sahabat Ali atau Imam Ali Karamallahu wajhah. Nah, ini 1/6 ini melengkung. Kemudian 5/6-nya ini garis lurus. Ini garis lurus. Nah, misalnya saya tulis Allah, ya, saya Allah. Ini contoh gaya penulisan dari Imam Ali Karamallahu wajhah yang ada pada sejarah tentang seni kaligrafi Arab. Oke, gaya kufik yang ditulis atau ditemukan oleh Imam Ali Karamallahu wajhah tadi juga dikembangkan oleh dinasti Zirid yang dikenal dengan gaya Nadina. Karakter gaya Nadina adalah seperti ini, alif-alifnya ini. Yang bermula awalnya adalah lurus seperti ini. Kemudian ada pengembangan gaya. Karakter seperti ini yang awalnya digores atau ditulis oleh Imam Ali Karamallahu wajhah.
Pada masa sahabat itu kaligrafi belum begitu dikenal, karena pada masa itu yang muncul adalah para penyair dan penghafal. Jadi kalau orang Arab itu disuruh ngafalin kakek neneknya, itu hafal semua, urutannya mulai dari Lata Uzza terus ke atas sampai ke Nabi Adam itu hafal. Jadi mereka belum terbiasa dengan tradisi tulis menulis. Al-Quran itu hanya dihafal dan belum sama sekali ditulis. Nah, ketika banyak para sahabat yang gugur di medan perang, salah satunya yang terkenal adalah perang Badar, itu banyak sekali sahabat-sahabat yang meninggal. Akhirnya pada masa sahabat Abu Bakar, Al-Quran itu mulai dibukukan, kemudian disempurnakan ulang dan disusun rapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sahabat Beta TV yang kami cintai dimanapun berada, gerakan dan gairah menulis huruf Arab yang akhirnya berkembang menjadi seni indah menulis Arab itu berkembang sejak adanya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan. Yang pertama dasarannya adalah ayat Al-Quran surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wama yasturun. Kemudian ditambah lagi dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, dua landasan ayat ini akhirnya mendasari para sahabat-sahabat Nabi gemar sekali menulis huruf Arab yang notabene-nya adalah menyalin kitab suci Al-Quran dan hadis yang ditulis di dalam pelepah-pelepah pohon dan batu juga lainnya. Sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tulisan Arab yang waktu itu adalah notabene-nya Al-Quran itu belum ada titik maupun harokatnya, khususnya pada huruf ya, ba, ta, nun, sa. Misalnya ya, ba, ta, sa, nun, ya, ba, ta, sa, nun, ya, ba, ta, sa, nun. Ini nggak ada, titik-titiknya itu nggak ada. Jadi kalau sekarang kan sudah ada titiknya, misalnya ini ba ada titiknya, ini sa ada titiknya, atau misalnya ini ta ada titiknya, ini non ada titiknya. Tapi pada masa Khalifah Utsman bin Affan, titik atau tanda baca atau harokat itu belum ada sama sekali. Harokat dan tanda baca itu mulai ditulis karena ada faktor kesalahan pembacaan Al-Quran. Kalau orang Arab baca Al-Quran otomatis gampang tanpa harokatnya karena mereka banyak yang hafal Al-Quran, para sahabat Nabi. Tapi ketika masuk era tabi'in di luar-luar Arab, Ajam misalnya, itu banyak yang membacanya itu salah. Sehingga akhirnya pada zaman tabi'in itu ada seorang tokoh yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu salah seorang tabi'in atau ulama yang pertama kali membuat harokat huruf dan titik pertama juga tanwin. Jadi misalnya ini ya ada harokatnya. Misalnya ya, ba, dumah, kasroh, dumah, kasroh, ini ada. Nun juga sama. Sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, ini semakin serius dan semakin semangat ya. Jadi kita juga harus belajar tentang sejarah penulisan huruf-huruf Arab dan akhirnya berkembang menjadi kaligrafi Arab itu bagaimana. Nah, selanjutnya tanwin ya. Tadi sudah saya jelaskan, harokat juga titik itu ditemukan atau dikasih pertama kali oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Sedangkan untuk hamzah, tasdid, rum, ismam itu pertama kali yang meletakkannya adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi misalnya ada tulisan laqad kana lakum fi Rasulillah
Nah, ini ada harokannya ini. Lakot, ada titiknya, koknya ada titiknya. Lakot kana, lakum, fi, ada sukunnya. Rasulillah, uswatun hasanatun. Nah, ini ada wakofnya misalnya. Nah, tanda-tanda wakof, dumatain, fathah, kasroh dan lain sebagainya itu dua tokoh tadi yang memulai membuat tanda bacanya sehingga tidak menyalahi penulisan-penulisan dan cara membacanya. Sahabat-sahabat Beta TV yang kami cintai, selanjutnya adalah ketika kaligrafi Arab, waktu itu dikenal dengan kaligrafi Arab, itu sudah mulai berkembang pesat. Di antaranya beberapa tokoh-tokoh yang dikenal sebagai pelopor kaligrafi dunia. Salah satunya adalah Raihani yang wafat pada tahun 834 pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Abbasiyah. Raihani Khalifah Ma'mun. Oke, selanjutnya pelopor kaligrafi Arab yang sangat masyhur yang kedua adalah Ibnu Muklah yang wafat pada tahun 940. Nah, beliau ini adalah menteri Abbasiyah yang tangan kanannya ini dipotong oleh Khalifah Rodi sehingga beliau itu akhirnya menulis dengan menggunakan tangan kiri. Nah, Ibnu Muklah ini disinyalir sebagai tokoh kaligrafi dunia yang merumuskan kaligrafi secara baku dengan teknik ilmu geometri. Atau teknik ukur. Misalnya alif itu 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5, misalnya seperti ini. Jadi semuanya diukur dengan timbangan atau mizan. Jadi huruf-hurufnya menjadi akurat. Kemudian dengan lingkaran misalnya. Misalnya huruf alif, lam, kaf dan seterusnya. Ini semuanya diukur sesuai dengan ukuran-ukuran yang tepat dan akurat. Kemudian yang selanjutnya tokoh yang ketiga adalah Ibnu Bawwab. Ya. Ibnu Bawwab ini wafat sekitar tahun 1022. 1022. Ibnu Bawwab ini adalah anak seorang pegawai di majelis umum di Baghdad. Beliau adalah seorang pakar dan maestro kaligrafi yang menemukan gaya muhakkok, gaya khot muhakkok. Itu khot muhakkok adalah dasar pengembangan sulus yang sampai sekarang kita bisa nikmati. Kemudian yang keempat adalah Yakut Al-Mustaqsimi. Yakut Al-Mustaqsimi. Nah, Yakut Al-Mustaqsimi ini adalah generasi di ujung masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ya. Nah, di ujung pemerintahan Abbasiyah. Nah, salah satu gaya yang sangat masyhur pada waktu itu hingga kini adalah beliau menemukan gaya yakuti ya. Yakut itu artinya permata, yakuti. Gaya yakuti ini sangat masyhur sekali, bahkan beberapa
motivasi dan kaul-kaul tentang kaligrafi banyak sekali beliau utarakan dan beliau tulis di berbagai kitab dan media massa pada waktu itu. Salah satunya adalah Al-Khattu Makhfiyun fi Ta'limin Ustad wa Qiwamuhu fi Kasrotil Masak, atau Al-Khattu Handasatun Ruhaniyatun Duharot bi Alatin Jismaniyah. Nah, kaul-kaul yang terkenal dari Yaqut Al-Musta'simi itu yang hingga kini menjadi rujukan dan dasar dari seluruh maestro dan kaligrafer dunia hingga generasi Hasyim Muhammad Al-Baghdadi sampai saat ini. Para pecinta kaligrafi dan pemirsa sahabat Beta TV dimanapun Anda berada, inilah sekelumit gambaran kecil yang ingin saya sampaikan kepada Anda sekalian. Untuk berikutnya kita akan terus melihat channel Beta TV News, dan jangan geser kemana-mana untuk mengikuti episode-episode selanjutnya yang lebih seru dan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.